Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mini project plastik dan komposit. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa simulasi produk kami, yaitu produk meja plastik. Produk ini disusun oleh, yang pertama ada 2 anggota. Yang pertama adalah Firman Julianto, dan yang kedua adalah saya sendiri dari kelas D4 PM2B. Di sini saya akan memaparkan beberapa outline. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 2 pembahasan, metode desain, langkah-langkah simulasi, hasil simulasi, kesimpulan dan saran. Mata pengantar sebagai instansi politeknik dengan metode perkuliahan project based learning, di mana metode ini merupakan sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks serta memperhatikan dari 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan ini kami bisa menyelesaikan laporan yang berjudul Analisa Simulasi Produk Meja Plastik pada waktu yang telah direncanakan. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini produk kami dilatar belakangi. Plastik merupakan polimer rantai panjang atom yang mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang atau monomer. Plastik umumnya terdiri dari polimer karbon saja atau dengan oksigen, nitrogen, klorin, atau belerang di tulang belakang. Melihat dan menimbang kegunaan plastik yang sangat berguna sebagai salah satu material yang sangat sering digunakan dalam bahan baku pembuatan beberapa produk, salah satunya meja. Oleh karena itu, kami memilih produk meja berbahan dasar plastik PP DSM Engineering Plastik Stamilan P110 MNK10 dan PVC Ethyl Corp atau Ethyl 7054 untuk dijadikan perbandingan analisa lebih lanjut melalui rekayasa desain yang kami buat menggunakan software SolidWorks. Yang pertama ada rumusan masalah, bagaimana metode desain yang akan diterapkan pada produk meja kami. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah simulasi yang akan kami terapkan pada desain produk meja. Yang ketiga, bagaimana hasil simulasi yang kami dapatkan dan kemukakan hasil simulasi tersebut. Dan yang ketiga ada tujuan. Tujuan yang pertama untuk merancang, mempelajari, dan memproyeksikan desain produk meja rancangan kami dalam software SolidWorks sebagai bahan analisa. Yang kedua, mensimulasikan analisa plastik dengan jenis 2 bahan material yang berbeda. Yang ketiga, memaparkan hasil analisa simulasi berupa data maupun angka hasil perhitungan dengan dasar persamaan yang telah diberikan pada saat pembelajaran. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir dan kreativitas diri untuk lebih baik. Dan yang terakhir ada menyelesaikan tugas mata kuliah plastik dan komposit. Yang kedua ada pembahasan 2.1 metode desain. Metode desain yang kami gunakan adalah redefining, yaitu mengolah kembali suatu desain agar menjadi bentuk yang berbeda dan lebih baik. Dalam tahap ini kami merancang desain meja dengan 2 pilihan material, plastik jenis PPDSM dan PVC etil. 2.2 langkah-langkah simulasi. Di sini ada beberapa langkah simulasi. Yang pertama ada perancangan desain. Dalam tahap ini kami merancang sebuah desain meja yang kompak dengan panjang 400 mm, lebar 225 mm, dan tinggi 225 mm. Dengan memaksimalkan kemampuan mendesain kami yang diaplikasikan dalam software SolidWorks. Ini bentuk desain kami dengan gambar 2.2.1 desain awal produk meja. Dan yang kedua ada mengatur cell mesh pada toolbar di SolidWorks. Atur sel ke mode manual untuk dapat mengatur settingan sesuai dengan keinginan. Lalu atur juga meshing sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Kemudian klik create atau mesh dan kemudian terapkan. Dan yang ketiga ada pemilihan material.
Yang ketiga ini kita ada menemukan button yang berbentuk polimer dengan tulisan polimer, memilih material dengan memilih klik kanan dan akan muncul open database, lalu pilih material yang ingin dipakai pada desain meja lalu aplikasikan. Kami memilih dua material yang berbeda yaitu PP DSM atau polimer dan yang kedua menggunakan PVC ethyl crop sebagai perbandingan beberapa analisa simulasi antara lain. Untuk perbandingan yang pertama ada melt temperatur, yang kedua ada pressure, dan yang ketiga ada kecepatan air, ada waktu pengisian atau time, dan yang terakhir ada shrinkage untuk menghitung besar penyusutan. Dan langkah yang keempat ada penempatan posisi sprue injeksi molding. Di sini kita mengambil dua posisi untuk perbandingan sebuah analisa kami. Yang pertama ada posisi 1, diposisikan pada bagian titik tengah produk baik berbahan dasar polimer ataupun PVC. Dan yang untuk perbandingan kedua ada posisi yang kedua kami posisikan pada bagian pojok produk baik pada material polimer ataupun material PVC. Untuk menghasilkan suatu analisa yang berbeda untuk sebagai perbandingan kami. Dan langkah yang kelima ada pemeriksaan proses parameter di bagian toolbar atau button sting, fill sting. Di sana terdapat beberapa parameter dalam menu proses parameter, namun kami hanya memeriksa dan mencatat hasil submenu fill sting yang berisi beberapa informasi penting. Yang pertama ada waktu pengisian, dan yang kedua ada suhu leleh atau cair, melt temperatur, dan yang ketiga suhu cetakan, mol temperatur, dan yang keempat ada batas tekanan injeksi, injection pressure limit, dan yang kelima batas kekuatan penjepit, clamp force limit. Ini ada contoh yang sudah kami screenshot dalam software SolidWorks. Dan yang keenam kita melakukan proses run flow untuk melihat proses pengisiannya. Setelah melalui semua tahapan di atas, langkah terakhir yang dilakukan adalah menjalankan simulasi dengan cara klik submenu flow pada menu run, tunggu sampai proses 100% untuk menghasilkan data dan informasi yang ingin diketahui. Jadi di sini setiap 10%, setiap kelipatan 10% itu menghasilkan sebuah data, di mana beberapa waktu dalam 10% itu menghasilkan data time berapa persen yang kita bisa isi pada material tersebut dengan menghasilkan data sebuah pressure-nya juga sampai hasil ke 100%. Ini contoh data yang kami dapatkan setelah di-run sampai 100%. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya yang di sebelah, Saudara Firman Julianto, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, lanjut ke bagian 2.3 hasil simulasinya. Yang pertama kita melakukan simulasi pada PPDSM Engineering Plastik /Tamilan P110 MNK10 dengan sprue injection moldingnya yaitu di posisi 1, yaitu posisi tengah. Nah, setelah melakukan simulasi didapat beberapa data. Yang pertama yaitu PPDSM Engineering ini memiliki suhu leleh atau cair sebesar 230 derajat Celcius pada suhu cetakan sebesar 40 derajat Celcius. Nah, bagian ini berhasil diisi dengan tekanan injeksi sebesar 30,5 megapascal atau 4.424,62 PSI dengan total waktu pengisian selama kurang lebih 3,007 second dengan presentasi data proses pengisian dari 10% sampai 100% akan ada di slide berikutnya. Tekanan injeksi yang diperlukan untuk mengisi kurang dari 66% dari batas tekanan injeksi maksimum yang ditentukan untuk analisis ini, yaitu sebesar 100 megapascal, yang berarti berada di bawah batas yang ditentukan. Nah, karena suhu maksimum di akhir pengisian tetap dalam 10 derajat Celcius dari suhu leleh awal, ada sedikit atau tidak ada resiko degradasi bahan plastik. Nah, untuk waktu pendinginannya itu sendiri diprediksi ditentukan ketika 90% dari suhu bagian kurang dari suhu
ejeksi material. Nah, berikut ini contoh setelah melakukan proses run flow pada PPDSM posisi 1. Nah, dari proses tadi, simulasi tadi, kita dapatkan presentasi tekanan terhadap waktu setiap 10%. Di mana setiap persennya, yang pertama di 10% pertama, waktu yang dipakai itu 0,27 second dengan injection pressure-nya sebesar 5,02. Bisa dilihat sampai ke 100% waktu yang dipakai sebesar totalnya 3,007 dalam bentuk second. Lalu injection pressure-nya ada di posisi 30,5 megapascal. Nah, setelah menentukan simulasi tadi, kita juga menentukan besarnya penyusutan. Untuk menghitung panjang yang ingin dibuat dalam produk meja PPDSM yang tadi kami adalah sebesar rencananya 400 mm. Nah, nilai sink range untuk material polipropilen adalah 0,01. Maka besar yang ingin kita buat, dimensi yang kita buat ditambah ini sesuai rumus yang ada di atas. Nah, diperoleh ukuran yang harus kita buat yaitu 404,04 mm untuk bahan polipropilen. Sehingga kami harus mendesain panjang ukuran meja kami sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan di sini. Nah, ini contoh gambar 2.3.1 string edge pada PPDSM Engineering Plastik posisi yang pertama. Nah, ini video simulasi PPDSM Engineering Plastik pada posisi 1. Nah, terlihat di sini bahwa yang pertama bahan akan dimasukkan ke sini, diinjeksikan dengan posisi 1 ini ke seluruh area dari meja yang meja desain yang telah kami buat. Lanjut. Lanjut yang kedua yaitu PPDSM Engineering Plastik Stamilan P110MNK10 Screw Injection Molding posisi kedua. Nah, posisi kedua kita mengambil di posisi pojok. Dari proses simulasi ini diperoleh beberapa data sebagai berikut. Yang pertama, PPDSM Engineering ini memiliki suhu leleh atau cair sebesar 230 derajat Celcius pada suhu cetakan 40 derajat Celcius. Nah, ternyata setelah diposisikan di posisi kedua ini, bagian ini berhasil diisi dengan tekanan injeksi sebesar 55,6 megapascal atau sebesar 8.060,14 PSI dengan total waktu pengisian selama kurang lebih 3,0010 second. Nah, presentasi data proses pengisian dari 10% sampai 100% nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, tekanan injeksi di sini juga tidak jauh beda dengan posisi pertama, dan di mana yang diperlukan untuk mengisi kurang dari 66% dari batas tekanan injeksi maksimum yang ditentukan untuk analisis ini, yaitu 100 megapascal, yang berarti masih aman, yaitu berada di bawah batas yang ditentukan. Nah, karena suhu maksimum di akhir pengisian tetap dalam 10 derajat Celcius dari suhu leleh awal, ada sedikit atau tidak ada risiko sama sekali degradasi bahan pada plastik. Nah, waktu pendinginannya itu sendiri diprediksikan sekitar 90% dari suhu bagian kurang dari suhu ejeksi material. Nah, ini contoh gambar 2.3.1 PP dengan screw injection molding posisi 2. Nah, ini data yang kita dapat setelah melakukan simulasi, di mana untuk 10% awal ternyata pada posisi 2 ini didapat pada waktu 0,28 second dengan injection pressure awalnya sebesar 5,63 megapascal sampai ke 100% di waktu 3,001 dengan injection pressure sebesar 55,56. Tentu jauh berbeda dengan posisi pertama. Lanjut. Di sini kita juga menentukan string edge juga untuk material polipropilen juga, yaitu sebesar 0,01, kurang lebih sama dengan posisi pertama karena kita memakai bahan yang sama atau material yang sama, yaitu polipropilen. Sehingga kami harus mendesain panjang ukuran meja kami sesuai dengan perhitungan
yang kita hasilkan di sini. Nah, ini gambar string edge PPDSM Engineering plastik stamilan P110 MNK10 posisi kedua. Ya. Ini video simulasi PPDSM Engineering pada posisi 2. Kurang lebih prosesnya sama seperti posisi pertama yang tadi, akan tetapi cuma berbeda di bagian letak sprue injection moldingnya. Lanjut ke simulasi yang ketiga, yaitu PVC ethyl corp /ethyl 7054 sprue injection molding pada posisi pertama. Nah, pada material ini, ketika menjalankan simulasi, kita mendapatkan beberapa data. Yang pertama, PVC ethyl ini memiliki suhu leleh atau suhu cair sebesar 198 derajat Celcius pada suhu cetakan 42 derajat Celcius. Nah, informasi yang kedua kita dapatkan juga bagian ini berhasil diisi dengan tekanan injeksi 94,6 megapascal dengan total waktu 2,7121 second. Presentase data proses pengisian ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, dari proses ini juga kita mendapatkan tekanan injeksi yang diperlukan lebih dari 90% dari batas tekanan injeksi maksimum yang ditentukan untuk analisis ini, yang kemungkinan akan menyebabkan masalah pengisian dan pengepakan pada mesin cetak. Berarti yang perlu kita lakukan di sini hanyalah yang tadi limit pressure-nya dinaikkan dari 100 megapascal, mungkin dilebihkan kembali untuk memperoleh proses yang aman. Karena suhu maksimum pada akhir pengisian telah melebihi suhu leleh awal, yaitu lebih dari 30 derajat Celcius atau 86 Fahrenheit. Nah, risiko degradasinya ini sangat tinggi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan warna dan penurunan yang signifikan dalam sifat fisik dari bagian yang dicetak. Nah, nanti ini sifat fisik dari PVC ini akan terpengaruhi karena suhu maksimum yang melewati suhu leleh awal. Ya, seperti itu. Lanjut, setelah mensimulasikan persentase tekanan terhadap waktunya, kita dapatkan pada 10% pertama didapat 0,25 second, di mana injection pressure-nya sebesar 20,91 megapascal sampai ke 100%, di mana menghasilkan waktu 2,71 second dengan injection pressure sebesar 94,65 megapascal. Jauh berbanding terbalik dengan material yang pertama tadi. Nah, setelah menentukan simulasi tadi, kita juga menentukan penyusutan, di mana panjang yang ingin dibuat dalam produk meja kami kan sebesar 400 mm. Sementara nilai string edge untuk material PVC menurut tabel 13.3 string edge in injection molding dalam buku Fundamental of Modern Manufacturing 4th edition by Michael P. Grover adalah sebesar 0,005. Maka sesuai rumus yang tadi kita masukkan, ternyata diperoleh penyusutannya yaitu sebesar 402,01, sehingga kami harus mendesain panjang ukuran meja kami sesuai dengan ukuran ini agar mendapat ukuran 400 mm. Lanjut, ini ada video simulasi PVC ethyl pada sprue injection molding posisi 1. Tidak jauh berbeda dengan posisi 1 di material yang tadi, kita juga akan melalui proses seperti ini. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya, lanjut yang keempat, kita melakukan PVC ethyl corp /ethyl 7054 dengan sprue injection molding posisi 2. Nah, setelah melakukan proses ini, diperoleh PVC ethyl ini memiliki suhu leleh atau cair sebesar 190 derajat Celcius, sama dengan yang tadi. Nah, ternyata pada bagian pengisian waktunya itu sedikit berbeda, di mana bagian ini dapat berhasil diisi dengan tekanan injeksi 100 megapascal dengan total waktu 3,7584 second, di mana presentasinya ini nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya.
Nah, karena tekanan injeksi yang diperlukan lebih dari 90% sama dengan posisi 1 tadi, menyebabkan masalah pengisian dan pengepakan pada mesin cetak. Nah, langkah yang perlu diambil sama seperti posisi 1 tadi dengan membesarkan limit pressure-nya atau tekanannya itu limitnya dibesarkan. Suhu maksimumnya juga sama seperti posisi 1, di mana pada akhir pengisian telah melebihi suhu leleh awal yang ditentukan, yaitu 30 derajat Celcius atau 86 derajat Fahrenheit. Nah, di mana sama dengan yang tadi, resiko degradasi bahannya juga tinggi. Hal ini juga dapat menyebabkan perubahan warna dan penurunan yang signifikan dalam sifat fisik dari bagian yang dicetak, yaitu PVC ethyl corp ini. Nanti sifat fisiknya akan berbeda. Nah, ini posisi 2 pada PVC ethyl kita perlakukan sama ya. Lanjut, ini hasil data yang telah kami peroleh setelah melakukan simulasi, di mana presentasi tekanan terhadap waktunya di waktu 0,25 second ternyata injection pressure-nya sangat tinggi, yaitu 23 megapascal terbalik dengan material yang awal. Nah, di 100% juga pada waktu 3,76 second diperoleh 100 megapascal, di mana ini mencapai limit pressure-nya gitu. Sehingga ya tadi dapat berpengaruh pada sifat fisiknya tadi. Inilah penyebab utamanya. Nah, karena sama-sama menggunakan PVC ethyl, maka menurut tabel 13.3 string edge injection molding dalam buku yang telah Bapak berikan, yaitu ada sama ya besar penyusutannya yang harus kita terapkan pada meja kami yang 400 mm ini, harus desain awalnya sebesar 402,01 mm sehingga dapat tercapai rencana lebar dari meja yang kami buat. Ini gambaran video simulasinya, kurang lebih sama, tapi ini tekanannya lebih besar dan waktunya juga diperlukan lebih lama lagi. Ya. Kesimpulan yang ketiga, kesimpulan. Oke, dari beberapa slide yang telah kami paparkan, di sini ada bab terakhir, yaitu ada kesimpulan. Dari kesimpulan ini telah kita lalui dapat menyimpulkan bahwa penempatan screw injection molding dapat berpengaruh pada hasil waktu pengisian dan tekanan injeksi yang didapat. Juga dari simulasi ini diambil dari data simulasi yang bisa dibandingkan dari dua material yang berbeda, yaitu PPDSM engineering plastik dan PVC ethyl corp, dengan pembedaan posisi screw yaitu sebagai berikut. Di sini ada sebuah grafik untuk perbandingan hasil analisa. Di sini ada material PVC ethyl dengan posisi screw injection molding posisi 2 dengan waktu 3,7584 second dengan injection pressure-nya adalah dengan limit 100 megapascal. Dan material yang kedua sama PVC ethyl corp dengan posisi 1, hanya saja karena beda posisi dihasilkan waktu yang berbeda juga, dan tekanan pressure-nya juga berbeda. Di sini posisi 1 menghasilkan waktu 2,7121 second dengan limit pressure-nya 94,6 megapascal. Untuk material yang kedua dengan PPDSM engineer plastik dihasilkan waktu sebanyak 3,001 second dengan limit pressure-nya 55,6 megapascal. Dan untuk yang posisi 1 pada material yang sama, yaitu menghasilkan waktu 3,0007 second dengan limit pressure-nya 30,5 megapascal. Di sini perbandingannya jauh, sangat jelas jauh, karena mempengaruhi beda material dan juga beda posisi screw injection. Untuk yang terakhir,
saran tentunya kami juga sudah menyadari jika dalam penyusunan laporan dan presentasi kami ini banyak kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami akan segera melakukan perbaikan laporan ini dan presentasi kami baik secara isi, struktur, dan hasil analisa ataupun cara public speaking kami dalam penyampaian PPT ini dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca kami terima dengan lapang dada. Oleh karena itu kami berharap agar pembaca dan pendengar video ini memberikan saran dan kritik yang membangun sebagai koreksi diri agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Di sini ada daftar pusaka yang kami dapatkan sebagai relasi atau referensi kami dalam penyusunan laporan ini. Oke, sekian saja dari presentasi kami dalam memaparkan hasil simulasi mini project plastik dan komposit dengan produk meja plastik kompak. Sekian dari saya sebagai Nurul Huda dan Firman Julianto. Izin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.